Assalamualaikum, kembali interaksi dengan geografi. Di sesi kali ini saya akan membahas tentang proyeksi penduduk. Kalau di materi sebelumnya tentang peta, itu kan juga ada proyeksi ya. Proyeksi kalau di materi peta itu memindahkan bidang lengkung bumi ke bidang datar. Tapi kalau di sini proyeksinya beda. Proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk itu apa sih? Proyeksi penduduk itu sama dengan memperkirakan penduduk. Jadi bisa diartikan proyeksi penduduk adalah memperkirakan jumlah penduduk di masa yang akan datang atau meramal gitulah ya, meramal nanti berapa tahun kemudian itu penduduknya jadi berapa sih. Apakah itu diperbolehkan? Boleh, karena ini tidak mengandung unsur syirik. Jadi proyeksi penduduk ini ya bukan hanya sekedar ramalan, bukan hanya sekedar ngeramal nanti jumlah penduduknya jadi berapa, tapi juga suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari perubahan kelahiran, kematian, dan migrasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Nah, tujuannya buat apa sih kok perlu memperkirakan jumlah penduduk di masa yang akan datang? Tujuannya adalah untuk perencanaan pembangunan dan penilaian program, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Nah, contoh manfaat proyeksi penduduk ini di bidang pangan dulu ya. Kalau di bidang pangan itu untuk memperkirakan kebutuhan bahan pangan. Kalau di bidang kesehatan itu bisa untuk menentukan jumlah medis, dokter, obat-obatan, sampai jumlah tempat tidur di rumah sakit yang diperlukan. Kalau di bidang pendidikan itu bisa untuk memperkirakan jumlah penduduk usia sekolah, jumlah muridnya berapa, jumlah guru, terus harus membangun berapa gedung sekolah, gitu ya. Kalau di bidang tenaga kerja itu untuk menentukan jumlah angkatan kerja dan penyediaan lapangan kerja. Nah, bagaimana cara menghitung proyeksi penduduk? Kita pakai rumus berikut. Ya, di sini ada PT sama dengan PO dalam kurung 1 plus R pangkat N. PT ini adalah jumlah penduduk tahun terakhir atau jumlah penduduk yang ditanyakan. Ya, jumlah penduduk yang ditanyakan. Kalau PO ini jumlah penduduk tahun awal. Jadi jumlah penduduk yang diketahui di soal. Misal di wilayah X ada penduduk 200 juta lah, itu sebagai jumlah penduduk tahun awal. Lalu konstantanya adalah 1. Jadi 1 ini tidak boleh dirubah dengan angka berapapun, harus tetap 1. Lalu R ini persenan pertumbuhan penduduk per tahunnya. Lalu N ini adalah selisih tahun dari tahun yang ditanyakan dan tahun yang diketahui. Langsung saja ke contoh soal. Di sini ada wilayah Y pada tahun 2020 mempunyai penduduk 205 juta jiwa. Pertumbuhan per tahunnya adalah 1,5%. Yang ditanyakan berapa sih kira-kira jumlah penduduk wilayah Y pada 3 tahun ke depan atau di tahun 2023. Langsung kita masukkan rumusnya saja. PN sama dengan PO dalam kurung 1 plus R pangkat N. Di sini PN adalah jumlah penduduk yang akan diketahui atau belum diketahui. Lalu PO ini adalah jumlah penduduk yang sudah diketahui. Berarti ini ya 205 juta, kita tulis 205 juta dalam kurung 1, satunya sudah rumus, ini konstanta jadi tidak boleh diubah, satunya tetap, terus plus R. R adalah jumlah pertumbuhan penduduk per tahun, di sini 1,5%. Pangkatnya N. N adalah selisih tahun ditanyakan dan tahun yang diketahui. Di sini tahun yang ditanyakan adalah 2023 dan tahun yang diketahui adalah 2020. Jika ini
diselisih, berarti kan dikurangi ya, 2023 dikurangi 2020 adalah 3. Jadi di sini pangkatnya adalah pangkat 3. Oke, lanjut. Ini 205 jutanya masih tetap. Satunya juga masih tetap. Karena ini dalam bentuk persen, maka kita konversikan dulu menjadi 0,015. Pangkat 3, lalu kita masih tetap 205 jutanya. Ini sudah bisa dijumlah ya, karena sudah sama jenis angkanya. Jadi 1,015 di pangkat 3. Nah, setelah ketemu ini berarti tinggal dihitung lagi 205 jutanya. Masih, lalu 1,015 ini kita pangkatkan 3, jadi hasilnya 1,045. Ingat, kalau dipangkat itu bukan kali 3, tapi dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi 1,015 dikali 1,015, setelah itu dikali lagi 1,015, maka hasilnya adalah 1,045. Setelah ini baru bisa kita hitung hasil akhirnya adalah 214.225.000. Segini hasilnya, berarti kira-kira jumlah penduduk wilayah Y pada tahun 2023 adalah sebesar 214.225.000. Nah, begitu sudah tahu cara menghitungnya ya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.